Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya membahas tentang ilmu hadis yang berkaitan dengan hadis, kuantitas hadis dan kualitas hadis sebagaimana tadi ada di papan tulis. Mulai dari kuantitas, dari jumlah rangkaian sanad, rawi, sigoh, ada, watahamul. Aduh, ya bahasanya. Jadi terangkan dulu oleh saya nih lah. Kemarin sudah saya terangkan bahwa rawi itu pembawa hadis, rawi itu penerima hadis, rawi itu yang menyampaikan, yang menerima hadis, rawi itu adalah yang mencatat, menghafal, mengamalkan hadis. Rawi itu adalah yang menyusun kitab hadis seperti Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah dan lain-lainnya. Rawi ya kemarin sudah saya terangkan. Adapun sanad adalah rangkaian rawi hadis seperti yang sudah saya terangkan. Sapapan petei itu adalah sanad. Samata dari pete itu adalah rawi itu. Hanya saja rangkaian rawi itu ada tahamul wal ada. Tahamul wal ada itu menyampaikan dan menerima. Seperti ada kata-kataan, kata-kata rawaina, haddatsana, akhbarana, itu adalah bagian dari sanad. Jadi sanad itu ya rawi dan tamul wa ada seperti haddatsana, akhbarana, an dan lain sebagainya. Sekarang kepada kuantitas hadis. Kuantitas di sini adalah matan bisa banyak, kemudian sanad-sanadnya juga banyak tak terhingga. Seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, maka bersiap-siaplah untuk masuk ke dalam tempat neraka. Nah, itu hadis mutawatir ya, banyak sanad-sanadnya. Kemudian kuantitas hadis ada juga di bawah mutawatir yang namanya hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, derajat ahad itu dibagi 3 hadis ahad masyhur, ajiz, dan gharib. Bila sanadnya ada 3 atau lebihlah dari 3, itu hadis masyhur ya. Sanadnya itu 3 rangkaian rawinya. Bila 2 maka disebut hadis ajiz gitu. Kemudian bila sanadnya 1 maka disebut gharib ya. Gharib di sini bukan asing, tetapi gharib ini adalah hadis ya ahad yang sanadnya hanya 1 sanad. Itu ya. Sekilas ada. Tidak terlalu mendalam amat lah hari HTN untuk menekuni ulumul hadis, kecuali bagi
mereka yang mau mendalam masuk atau ke jurusan tafsir hadis, ini mah supaya Anda mengetahui ya bagaimana ilmu hadis yang tidak diberikan kepada agama-agama lain, hanya ajaran Islam. Coba oleh Anda dalam hukum tata negara pendapat ini bisa diselusuri apakah benar pendapat tersebut, atau ya yang mengatakannya kan sulit, bahkan mungkin tidak bisa. Tetapi hadis itu bisa diselusuri. Innama amalu binniyat, sungguhnya tiada lain, amal itu harus dengan memakai niat. Itu kan bisa diselusuri. Oh, tidak Bukhari dari gurunya sampai kepada Nabi SAW. Itu hadis ulumul hadis yang khusus Allah karuniakan kepada umat Islam. Bisakah dia? Dan sekarang hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Nah, saya awali bahwa hadis itu ada yang sah dari Nabi SAW, ada yang tidak sah dari Nabi SAW. Hadis yang sahih dan hasan itu bisa dikatakan sah, bahwa hadis itu adalah hadis yang dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Sedangkan hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak sah, tidak bisa dipertanggungjawabkan akan kesahihannya, sah dan tidaknya dari Nabi SAW, kecuali hadis dhaifnya banyak gitu ya. Sekarang saya terangkan dulu apa itu hadis sahih. Hadis sahih itu ya manaqalahu adlun, apa yang dinukil oleh rawi yang adil, tamu dzabti, kokoh ingatannya, muttasilus sanad, bersambung sanadnya, bighairi ilatin, tidak ada ilat, tidak ada cacat penyakit, wala syadin, dan tidak bertentangan baik dengan Al-Quran atau dengan hadis lain, atau dengan hadis sahih lagi, atau dengan hadis mutawatir. Itu hadis sahih. Nah, sekarang apa itu hadis hasan? Hadis hasan itu adalah seperti yang tadi, hanya saja hadis hasan itu manaqalahu adlun, yang dinukil oleh rawi yang adil. Hanya saja kalau hadis sahih itu tamu dzabti, kalau hadis hasan itu qalilud dzabti, sedikit hafalan, sedikit kekokohan ingatannya. Sama kesananya, muttasilus sanad bighairi ilatin wala syadin. Sekarang apa itu hadis dhaif? Hadis dhaif itu adalah ma la yastaritu fihi sahih wa dhaif. Hadis hasan itu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sahih dan atau hasan. Itu hadis dhaif ya. Nanti ya di dalam buku saya Latihan Demi Latihan ada itu ya sekian banyak lah yang harus Anda jawab ya. Itu bahan untuk UTS saja. Jadi silahkan Anda catat, dan itu adalah bahan ujian tengah semester. Kembali kepada sahih, manaqalahu adlun,
apa yang diriwayatkan dinukil oleh rawi yang adil. Apa adil di sini? Adil di sini ya bisa saja wad'u syai'in fi mahalihi, yakni adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Kemudian menurut istilah hadis itu adil itu ya memenuhi syarat sahih. Orangnya itu tidak fusuk, tidak fasik gitu ya. Orangnya tidak terdurhaka. Orangnya itu tidak pendusta. Orangnya jujur. Adlun. Tamu dzabti. Apa itu tamu dzabti? Kokoh ingatan. Kokoh ingatan itu adalah bisa kokoh tulisan, bisa kokoh ingatan. Kokoh tulisan itu ya lebih kuat daripada ingatan. Seperti sampai sekarang kan tulisan Imam Malik, Imam Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah itu kokoh tulisannya. Nah, itu tamu dzabti fil kitabah, dalam tulisan. Ada juga tamu dzabti kokoh ingatan itu dalam sodri, ingatan seperti Ibnu Katsir hafal 100.000 hadis, seperti Imam Bukhari hafal sebanyak 100.000 hadis, dan sanad jadadnya itu kokoh ingatan. Muttasilus sanad. Apa itu sanadnya bersambung? Muttasilus sanad itu adalah antara rawi yang satu dengan rawi yang lain itu, antara murid dan gurunya itu nyambung. Mu'asyarah dan subu'ut tuliko. Mu'asyarah itu setidak-tidaknya rawi yang satu dengan yang lainnya itu sejaman. Ya, itu muttasilus sanad. Bahkan kalau lebih dari sejaman adalah subutuliko, bertemu, ada ketetapan bertemu. Kalau bertemu bukan dalam mimpi. Kalau bertemu itu pasti sejaman. Sejaman belum tentu bertemu gitu ya. Itu muttasilus sanad. Jadi ditinjau nanti di pada tahun wafat dan lahirnya gitu. Lahir wafat rawi-rawi hadis itu bisa kelihatan sejaman dan tidaknya ya. Bisa dilihat dari kitab Rijalul Hadis, mengaku sebagai murid, mengaku sebagai gurunya, itu ya muttasilus sanad. Bigoiri illatin, tanpa ada penyakit. Kalau Imam Bukhari mah dilihat saja, oh ini hadis kelihatan sahih hasan padahal dhaif, itu oleh ahlinya ya. Seperti ada uang asli dan uang palsu. Oleh ahlinya, uang palsu itu hanya diraba saja sudah tahu, oh ini uang palsu. Demikian juga ahli hadis dapat menerka, dapat melihat bahwa ini hadis sahih hasan, bahkan hadis dhaif, itu ilatnya. Wala syadin, dan tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lain atau hadis yang lebih kuat, apalagi dengan Al-Quran ya. Seperti la wasiat liwarisin, tidak ada wasiat
kepada ahli waris, tetapi di dalam Quran ada kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in tarakah khairan al wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Tuh diwajibkan kepada kamu apabila sudah dekat kepada wafat punya harta, wasiatlah kepada lil walidain, kepada ibu bapak dan kepada kerabat dekatan. Ibu bapak itu ahli waris, tetapi kata hadis tadi la wasiat ahli warisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tetapi dalam Quran ada wasiat kepada ahli waris seperti kepada ibu bapak, maka diambillah Al-Quran. Berarti hadis tersebut tidak sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sekedar pengetahuan barangkali tentang kuantitas hadis mutawatir, ahad dibagi 3, masyhur, ajiz, dan gharib. Kemudian kualitas hadis kualitasnya dibagi kepada 3, sahih, hasan, dan dhaif. Adapun hadis maudhu tidak termasuk kepada hadis, itu mah hadis palsu. Jangan sampai Anda terperosok kepada hadis palsu seperti kata-kata ikhtilafu umati rahmatun. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat. Kalau begitu mah perbanyak aja perbedaan supaya banyak rahmat. Hadis tersebut hadis maudhu la asla lahu, tidak bersanad sama sekali, itu hadis maudhu ya, tidak termasuk kepada kualitas kalau menurut hemat saya itu ya. Hadis sahih itu apa? Hadis sahih mana qalahu adlun tamu dhabti muttasilus sanad bi ghairi ilatin wala syadin. Apa itu hadis hasan? Hadis hasan itu mana qalahu adlun qalil dhabti muttasilus sanad bi ghairi ilatin wala syadin. Apa itu hadis dhaif? Hadis dhaif itu adalah mala yastaritu fihi sahih wa dhaif, tidak mencapai syarat sahih dan atau hasan. Barangkali untuk sementara waktu ya sekian dulu. Mudah-mudahan ini bisa di YouTube kan ya, atau bisa saya kirimkan linknya ya kepada Anda, kemudian Anda sebarkan kepada yang lain untuk nanti jam 12 lebih dari sekarang saja, silahkan. Yang tidak yang tidak ada kegiatan mata kuliah, silahkan. Lalu sekarang kepada ketua kelompok diskusi, tolong catat ini kepada Kosma ya, KM, tolong dicatat yang hadir dan yang tidak hadir, di print saja lah, di print mana yang hadir mana yang tidak hadir, dicatat saja. Saya kurang begitu sehat nih. Kemudian untuk latihan minimal Anda isi 5 poin ya, 5 soal, kan ada 10, ada 20. Saya minta 5 adalah tidak semuanya juga. Sekian dan terima kasih. Allahu yakhudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatannya, tetap pakai corona, tetap pakai protokol kesehatan, protokol doa, protokol istighfar, protokol tobat. Salam kepada keluarga Anda di rumah masing-masing. Sekian.